Anggota tim 8, Sudirman Said masih berharap Partai Demokrat kembali mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan capres itu baru saja dideklarasikan di Surabaya. Teman-teman Demokrat menyikapi perkembangan terakhir lalu keluar koalisi. Sikap itu masing-masing punya pertimbangan dan kalkulasi. Meskipun dirinya tetap berharap bisa bekerja sama dengan teman-teman Demokrat. Sudirman Said mengaku yakin Demokrat akan kembali mendukung Anies Baswedan. Apalagi dinamika politik untuk Pilpres 2024 yang terjadi saat ini masih sangat dinamis. Politik itu serba mungkin. Siapa tahu beberapa hari ke depan atau minggu depan, bahkan bulan depan, masih ada waktu. Sudirman juga bersyukur atas gabungnya PKB mendukung Anies Baswedan. Dengan bergabungnya PKB, ada Partai Islam Moderat yang mendukung Anies Baswedan. Dirinya bersyukur mendapat tambahan kekuatan. Hadirnya PKB melengkapi, jadi satu partai nasionalis Nasdem, lalu PKS Partai Islam dan Partai Islam Moderat PKB. Jadi itu satu spektrum untuk menyatukan basis keumatan dan basis nasionalisme. Jadi semakin lengkap, Gus Imin dan PKB basis kulturnya NU, partainya Islam Moderat. Bagaimana keputusan ini diambil secara sepihak oleh teman-teman Nasdem yang kemudian mengambil kesepakatan dengan teman-teman PKB gitu, dan disepakati juga oleh Mas Anies Baswedan. Kami mengkonfirmasi kepada beliau, pertanyaannya sederhana, apakah benar ada koalisi baru Nasdem dan PKB bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Jawabannya ya, benar. Ya sudah, kami tutup. Setelah itu kami sebarkan rilis yang mungkin sudah didapatkan oleh teman-teman media maupun publik juga sudah mengetahuinya, karena bagi kami ini tindakan sepihak, bagian dari pengkhianatan, tidak menghormati kesepakatan. Jadi mohon maaf nih, kalau kita bicara politik ini sama sekali tidak ada gentleman, dan sampai dengan saat ini yang saya tahu Mas Anies sama sekali tidak ada upaya untuk mengkomunikasikan secara langsung dengan Mas AHY. Awal tahun ini beliaulah yang mengajak Mas AHY secara langsung, ayo Mas kita menjemput jalan Tuhan, menjemput jalan takdir. Mas, saya sebagai capres, Mas sebagai cawapres, saya membawa Nasdem, Mas AHY membawa Demokrat, lalu sama-sama kita ajak teman-teman PKS. Lalu perjalanan ini kita arungi bersama, piagam, tanda tangan, komunikasi segala apa, terus secara intens ya. Berulang kali rencana deklarasi gagal dan gagal terus berbulan-bulan, tapi ada yang ini datang bertemu sebentar saja, katanya sekali dua kali hari Senin atau Selasa, lalu kemudian langsung deklarasi. Sementara itu, Sudirman Said juga mengungkapkan surat Anies ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tawaran menjadi cawapres masih disimpan olehnya. Bahkan Sudirman mengungkapkan ada pula kesepakatan surat tersebut tidak boleh didokumentasikan atau difoto. Sudirman mengatakan surat tersebut berawal dari pertemuan antara Demokrat, Nasdem, dan PKS untuk mendiskusikan sosok cawapres Anies. Lantas, dirinya menjelaskan Nasdem mengusulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, lalu Demokrat mengusulkan AHY, sedangkan PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Kemudian, di akhir diskusi, Sudirman mengatakan disepakatilah AHY menjadi opsi terbaik bagi cawapres Anies. Ketemulah AHY the best available option yang bisa diraih, karena itu memang benar diskusinya sangat dalam. Bertemulah dengan Pak SBY mengatakan inilah opsi yang tersedia. Pak Anies bermaksud mengajaknya. Selanjutnya, Sudirman mengatakan Demokrat menginginkan adanya perjanjian tertulis yang menunjukkan Anies telah memilih AHY sebagai cawapres. Namun, sebenarnya Anies enggan untuk membuat perjanjian tertulis lantaran dirinya sudah percaya terhadap koalisi perubahan untuk persatuan. Mulanya, Anies Baswedan menghindari tulis-menulis karena berbasis trust. Tetapi dalam kondisi yang genting itu, teman-teman Demokrat mengharapkan apa yang sebaiknya mengikat satu kepastian dari sisi Anies Baswedan tunjukkan bahwa ia sudah melakukan tugasnya, sudah memilih AHY. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu, saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Oke? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba dicari penjembatan sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya
itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengatakan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah dibicarakan sebagai pendampingnya sejak Juni. Ia mengaku saat itu telah melaporkan hal tersebut kepada 3 partai koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ia menyampaikan kepada Surya Paloh, PKS maupun Demokrat bahwa dari semua opsi yang ada, yang tersedia adalah AHY. Menurut Anies, ketika mendengar nama AHY, Surya Paloh tidak menolak, namun Ketua Umum Nasdem tersebut mengatakan opsi tersebut bisa diambil di ujung pencalonan. Pak Surya ketika mendengar itu beliau tidak menolak, tetapi beliau mengatakan begini, itu adalah opsi yang boleh dilakukan pencalonan di ujung, tapi tidak sekarang. PKS memahami bahwa pilihannya memang Anies, yang tersedia AHY, lalu Demokrat juga gitu. Ketika itu, Anies mengatakan pembicaraan soal cawapres akan kembali dilakukan setelah dirinya naik haji. Sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat ia berharap segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu ditolak tapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba dicari penjembatan. Ia mengatakan kesepakatan itu menemui puncaknya pada Selasa. Menurutnya, di tim 8 sempat terjadi diskusi yang cukup panas, bahkan sampai menggebrak meja. Utusan Demokrat dan utusan Nasdem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain. Ia mengatakan pertemuan tim 8 itu buntu. Selain itu ada pernyataan bahwa Demokrat dipersilahkan jika mau mencoba opsi lain. Ini mereka menunggu kapan ini keputusannya. Di sisi lain, Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan sekarang. Di sisi lain, Anies mengatakan ketika pertemuan itu buntu, ia ditelepon untuk datang ke kantor Nasdem pada Selasa malam. Di sana ia bertemu dengan Ketua Nasdem Surya Paloh. Malam itu, dirinya sedang dalam perjalanan, dilapori pertemuan tim 8 yang hasilnya buntu. Lalu ia mendapat telepon dari kantor Nasdem, diminta segera ke kantor Nasdem. Saat itu, ia mengaku bertemu dengan Ketua Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, saat itu Surya Paloh dihadapkan pada 2 pilihan. Pertama, berunding dengan PKS dan Demokrat, lalu kemudian bersepakat dengan PKB. Resikonya PKB bisa saja diajak ke koalisi lain. Kedua, langsung membuat kesepakatan dengan PKB. Resikonya PKS dan Demokrat bakal merasa dilewati karena tidak diajak bicara. Menurut Anies, Surya Paloh memilih opsi kedua. Itu merupakan ijtihad. Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan memang ada resiko. Resikonya ada perasaan seperti dilewatkan, ditinggal. Malam itu, Anies dan utusannya di tim 8 lalu mengontak utusan PKS dan Demokrat untuk bertemu. Namun hingga dini hari tidak ada jawaban.